Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallah khusus Syahabil Qadir Jailani wa ila ruhiyal marhum Mbah Ki Haji Kandung Danu Masyuri bin Zakwa Pawira wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Dharma Karya wa ila ruhi jami' kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa bener Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'farhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah orang sadayana tiasa ngumpul ngariung di masjid Baitul Hikmah dalam rangka seperti biasanya pengajian Selasa sore. Ya, alhamdulillah, semoga orang sadayana tiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin. Ya, alhamdulillah, semoga dengan semua itu kita semuanya semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian dimulai, izinkan kami menyampaikan undangan secara lisan terlebih dahulu. Ya, insyaallah undangan tertulisnya atau surat tertulisnya menyusul bahwa kami mewakili panitia pengajian akbar Desa Sadahayu mengundang ibu-ibu jamaah dan juga bapak-bapak jamaah sadayana untuk biasa hadir pada pengajian di hari Sabtu tanggal 8 jam 9 pagi, tempatnya di depan Masjid Jami' Sadahayu, Masjid Jami' Sadahayu. Bareng ya. Kalau longgar silahkan datang. Kita malamnya, Sadahayu paginya ya. Pembicaranya Profesor Dr. saya lupa namanya, dari Ciamis ya. Beliau sudah profesor, doktor dari Ciamis ya. Jadi mari untuk kita sama-sama datang ke sana. Cuman karena persiapan di malam minggunya, kita pun juga harus nyengkuyung di sini. Ibu-ibunya kejatah masak nggih. Mohon bantuannya. Pada ngarisi masak hese bingung. Pada acara di mana? Di Papung ya? Di sini juga di Saudi. Orang di dia aja nak. Nggih, monggo, maksudnya kayak bisa hadir alhamdulillah, enggak pun juga enggak maksa, enggak masalah.
kami memaklumi. Terus yang kedua, untuk sebagai gambaran bahwa nanti transit Pak Kiai di rumah budaya sudah Pak ngerti nggih budaya nggih, sudah ditembusi Pak Polis nggih. Jadi maghrib Pak Kiai Ustadz Aang bersama beberapa rombongannya habis maghrib transit dulu di rumah budaya. Habis maghrib. Terus nanti isaknya berjamaah di sini ya. Jadi ibu-ibu malam minggu besok sudah standby dari habis maghrib. Sanggup ibu? Nggih, mohon dibantu. Bapak-bapak anak mohon dibantu. Soalnya kalau bapak-bapak anak ibu-ibu anak tak hesek. Masak bapak-bapak anak kan repot ya. Itu sudah dikomunikasikan belum masaknya gimana? Bu Novi udah. Berarti Bu RT dan ibu-ibu wis otomatis ya, nggak perlu di ini paham ya. Jadi sebagai gambaran habis maghrib Bapak Ustadz beserta rombongan transit helak di rumah budaya. Jadi habis maghrib teh syukur-syukur geus aya wedang saeutik cenah wedangan. Tapi can madang nama penting nawae ameh kencot. Ameh kencot. Nah, batas maghrib teh ngawedang heula sekedeng sampai mulai isya Pak Kiai dijadwalkan mengimami di sini. Jadi kita sholat jamaah bersama-sama. Terus kira-kira ini ibu-ibu kalau mau ada tampilan siap enggak? Anak-anak bisa enggak? Anak-anak tampilnya apa? Bisa ya? Sudah dilatih belum? Nih. Tapi saya belum nembusin ke yang ngajinya siapa ya? Udah ditembusin sama yang pembaca perempuannya si Eva udah ya. Berarti nanti tinggal penampilan anak-anak. Anak-anak kok di sebelum Isya Mas di dua acara. Sebelum Isya. Nggih, ben atau cepet nggih. Ya karena target saya juga jam 8 wis mulai Pak Kiai itu naik sebenarnya. Jadi jen rada cepet. Enggak, kemarin waktu saya ngikuti pengajian di Siluman itu dari habis Isya sampai jam 9 itu pra acara. Tampilan suwe banget sampai jam 9. Jam 9 tawasulan, zikir tahlil sampai jam setengah 10. Setengah 10 sambutan sampai jam 10 seperempat. Jam 10 seperempat baru kiainya naik gitu di Siluman itu. Suwe banget. Iya, berarti kita cepet lah nanti. Berarti untuk Rio sudah dikondisikan gitu, Rio terus Eva, terus tampilan anak-anak, sing bisa gladi bersih kalau bisa, kayak gladi bersih. Nah halus nawang kan panggungnya kan guys ayak lin, sorena gitu, ayak gladi bersih segedeng lah gitu. Oh sore. Mau tampil apa sih anak-anak? Anu apa? Pepujian. Pepujian. Berarti wis cukup. Terus masalah nanti setelah selesai pengajian Bapak Ustadznya makan di rumah budaya lagi. Terus ayamnya kan sudah disanggupin ya, terus paham ya Pak RW. Terus bumbu-bumbu
Saya rasa sudah cukup untuk persiapan hari Sabtu ya. Itu snacknya apa pakai teng-tengan atau pakai dus? Kamari mah kumaha praktis nama dus menurut Pak. Nasi kotak ya. Iya pakai dus atau pakai plastik yang itu yang Teng itu. Iya plastik yang selamat menikmati kan gitu. Oh. Itu mah terserah aja itu mah. Saya mau manut. Tinggal nanti kan Tata Iro menyediakan mau yang menyediakan apa. Ibu-ibu ayam pakai dus apa pakai teng-tengan? Tinggal pilih. Coba di nomor TV anak beratnya. Dus apa teng-tengan? Pakai dus. Dus aja Bu. Dus wae beda aya aqua masalahna. Enggak kan tamu dari luar kan kalau pakai dus pantes lah kelihatan. Terus aya aquana ongkohlin. Enggak sopan gitu kelihatan. Kalau plastik kan Ya enggak. bagus sih bagus sama plastik. Gini kita serapan itu ya. Gini aja itu berarti numpang sila pakai dus. Ini kan apa nih mau pipi padahal. Nah, nama teman dia sekali kelasnya. Soalnya tanahnya X5, X10, Terus pambejak-bejak ku tetangga sing bisa hadir, sing bisa datang. Dah itu Bu ya persiapannya ya Bu ya. Berarti udah siap ya. Tinggal pelaksanaan aja. Teratakna yang Jumatna meureun geus apa Kamis? Kalau nggak Kamis Jumat kata Pak Dayat. Oh nanti hari Sabtu sorenya ada acaranya di sini. Tradisi. Nggih. Jam berapa? Habis asar. Bukan di rumah Babung enggak? Ya nanti dirunding juga belum. Maksudnya ya nanti diusahakan kan biar dekat. Kalau mau di sini ya alhamdulillah, di Babung ya enggak apa-apa. Sama aja. Kalau habis asar itu ya. Habis asar. Nggih, monggo Bu, nek bisa datang alhamdulillah ke Sadayu. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Ya. Karena pas bareng karena memang kita nentuinya bareng sih ya. Iya. Saya juga di sana ngurusin, di sini yang ngurusin. Sengaja memang dibikin sama Sadayu pagi, sini malam, dan waktunya bareng. Cuman kalau di sana paginya gitu, kalau kita malamnya. Guys, gitu aja Bu. Mari kita mulai pengajian pada sore ini. Ya insya Allah kita masih tentang kitab Al-Hikam bab kedua, yaitu berjudul Kekuatan Semangat Tidak Bisa Menerobos Takdir. Kekuatan semangat tidak bisa menerobos takdir. Sawabikul himami la taghriqu aswaral aqtari arif nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi nafsik. Kekuatan semangat itu
tidak bisa menerobos tirai kepastian yang telah ditakdirkan oleh Allah. Karena itu, tenangkanlah jiwamu dari urusan mengatur kebutuhan duniawi. Sebab apa yang telah disanggupkan oleh selain kamu, yaitu Allah, maka janganlah kamu ikut memikirkannya. Kekuatan semangat itu tidak bisa menerobos takdir. Selama ini kita memahami bahwa semangat itu seolah-olah bisa merubah takdir. Padahal sejatinya takdir itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kadang semangat kita menggebu-gebu, tetapi manakala takdir mengatakan tidak sukses, katakanlah, ya tetap tidak sukses. Semangat saya, katakanlah, menggebu-gebu pengen pengajian di Simbar mendatangkan Gus Miftah, katakanlah. Tetapi manakala takdir mengatakan belum saatnya, ya nggak bisa. Jadi semangat itu adalah suatu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah menuju takdir itu sendiri, bukan termasuk yang bisa merubah takdir. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan oleh suatu keinginan, contoh keinginan masalah duniawi, padahal masalah duniawi itu sejatinya sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi hati ini masih sering merasa pusing, ya, merasa khawatir, merasa seolah-olah Allah tidak mampu mencukupi kita. Ya. Merisaukan masalah rezeki itu termasuk kondisi hati yang masih jauh dari Allah. Karena urusan rezeki itu dirisaukan tidak dirisaukan, ya rezekinya segitu. Ya. Mau risau, mau galau, mau tidak, mau khawatir ya tidak. Kalau belum rezekinya ya belum rezekinya. Ya. Tetapi manakala sudah menjadi rezekinya, ya sudah rezekinya. Maka tenangkanlah jiwa ini dari urusan mengatur kebutuhan duniawi. Artinya jasad tetap semangat bekerja, semangat berikhtiar, masalah hasil pasrahkan kepada Gusti. Maksudnya seperti itu. Zahir tetap kita semangat bekerja, semangat berjualan, semangat ke sawah. Ewatene engke bontengna untuk panen. Jangan berpikir negatif dulu. Ya. Pasrahkan masalah hasil itu kepada Gusti Allah. Jangan ikut-ikutan mengatur hasil. Kebanyakan manusia kan ikut-ikutan mengatur yang menjadi ranahnya Allah. Iya teh orang melak padi kudu nama lamun bijina iya nu alus iya nggih panenna kudune menangna seton semisal. Prak pas panen menangna
setengah ton. Ya. Kira-kira pusing nggak? Pusing. Kenapa pusing? Karena kita mengatur urusan hasil, ya. Mengatur urusan hasil, yang mana hasil itu sejatinya adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berikhtiar, itu kita harus pasrah lillahi ta'ala, lakukan yang terbaik. Budak nges mulai kuliah, orang teh ikhtiar numpang alus nawe, aya kudu dibayar, diusahakan, ya, sampai lulus kuliah. Kok delalah lulus kuliah, pengennya anak jadi PNS, ya. Padahal takdir mengatakan lulus kuliah anaknya menjadi pengusaha. Karena hati sudah dari awal mengatur anak biar menjadi PNS, ketika lulus kuliah kok malah pengennya usaha, hati malah menjadi sedih. Ya, padahal menjadi pengusaha itu bisa jadi jalan rezekinya jauh lebih besar. Ya. Hati jangan sampai mengatur ke ranah itu. Ya. Kalau punya cita-cita itu boleh, ya Allah, jadikanlah anak saya menjadi PNS. Tetapi hati jangan terlalu bernafsu menggebu-gebu. Ya. Artinya punya keinginan, tetapi tetap dipasrahkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan hidup manusia itu tidak harus melalui PNS. Ya. Justru dengan dia menjadi pengusaha, oh ternyata jalan keberkahan ada di dalamnya. Nah, itulah semangat hati tidak bisa merubah tirai takdir. Semangat kayak apapun kita, ya, manakala takdir anak menjadi seorang pengusaha, ya udah kita terima dengan qanaah. Ya. Ibunya qanaah. Qanaah itu lamun cek Jawane teh nrimo ing pandum. Nyahok nrimo ing pandum, Sundane naon? Menerima setiap pemberian dari Allah. Sundane naon? Narima setiap pamerekku Gusti Allah. Contoh kecil kieu. Ketika ibu-ibu pengajian eueuh aqua acan, ibu-ibu kayaknya nggak ada deh yang minta aqua, nggak ada ya. Itu berarti ibu-ibu sudah qanaah. Sama Allah nggak diberi aqua, ya nggak minta aqua, sak diberekna Gusti Allah. Ya, karena hati sudah meyakini, sekuat-kuatnya saya pengen aqua, manakala Allah tidak mentakdirkan adanya aqua di dalam pengajian ini, ya nggak bakal ada aqua. Bener nggih? Iya, cung. Saha nu hayang aqua, cung. Erek serek sekalian, nggak apa-apa. Qanaah, Bu. Ya. Kayak saya di sini ngomong, ibu-ibu dicicing, aku kajen, ya. Ulah minta cikopi, ya. Budayat, iya teh aing teh kurang ngisi ceramah tadi barek kopi-kopi acan ka dieu. Nah, itu arana jalma nuncan qanaah, ya. Ente. Iya mah contoh. Sek jalma teh jenuk protesna gitu. Terus kemudian
manakala Allah mendatangkan suatu kenikmatan, ya disyukuri. Ya, bogana ayeuna teh kakara sepeda ontel. Karena hati sudah qanaah, alhamdulillah, meskipun tetangga bogana NMAX, bogana RX King, ya geus kajen, hati tetap qanaah. Naon Bu? Qanaah artinya nerima sagala wae nu dibere Gusti Allah. Ulah sampai bogana sepeda ontel, tetangga boga NMAX, jadina ngayak-ngayak, mengada-ngada, ya. Ngomong ku salaki, ya. Pak, iya teh orang masa bertahun-tahun sepeda ontel. Tah, tetangga teh bogana NMAX. Cung kaditu kredit. Prak bapak teh ladang embret ya Bu, sepoe belum tentu aya, sepoe aya gitu nih, eta teh geus dipaksakeun. Akhirna naon? Maksakeun beli NMAX. Akhirnya tidak sesuai dengan kemampuan. Nu boga NMAX ngadeuleu tetanggana boga CRV. Nyaho CRV? CRV nu boga di dieu nya. CRV itu mobil. Ya. Akhirna nu NMAX hayang boga CRV. Padahal encan butuh-butuh acan, ya. Encan butuh-butuh acan. Cok jika indeng katakanlah. Butuh naon jeung CRV teh? Ya. Erek jeung hiling-hiling cenah. Indeng ke nyupiran ya gaul. Engke matakan ku urang. Nah eta lah. Ayakna poe ayeuna balik gawe, ayakna kejo jeung peda. Geus ulah nanyakeun sejen. Ya. Belajarlah seperti itu. Hah? Geus pangenana eta? Allahu Akbar. Orang teh mangan peda lamun di daerah geus eueuh telur. Kakaran yangan peda. Telur wae orang teh semenjak eueuh bibi pang praktisna itu telur. Jadi pagi ceplok, sorenya dadar, besoknya dadar lagi, malamnya ceplok lagi. Ya Allah. Bener Bu ya. Ya karena paling praktis ya, karena bibi saya itu sekarang hari Sabtu doang ya. Karena anak sudah sekolah. Ya itu Bu. Pak, ieu teh ayana peda jeung kejo cek Mas Vicky teh urang kudu sing khona. Naon di Bu khona? Eta naon artina khona teh gitu. Bapak teh engke heula dengekeun sekedeng ya. Tah cek Mas Vicky teh khona teh artina nerima naon nu diperek Gusti Allah. Iya teh ayakna peda jeung kejo ya enggeus. Eta disyukuri ya. Alhamdulillah. Oh gitu ya, ya. Terus ketika bapaknya sudah makan, mak lamun disyukuri mah ngenah meskipun jeung peda ge gitu ya. Gitu Lin. Ya, angot aya sambelna, aya petekna, aya ayamna, aya kangkungna, aya susuna. Eta mah lain khona ieu. Allahu Akbar.
Kekuatan semangat itu tidak bisa menerobos tirai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi orang teh jadi jalma boga kahayang teh boleh, tetapi semangatna ulah terlalu bernafsu, ya, ulah kecampuran nafsu. Contohnya eta tadi, boleh kita jadi anak, punya anak yang sukses, yang soleh, tetapi ulah sampai kecampuran nafsu. Ya. Karena seberapa semangatnya di dalam hati, manakala tidak ada takdir yang bersamaan, ya tidak akan terjadi. Ya. Contoh, Bu Fia dari pagi semangat ke pasarnya, semangat banget ya. Tetapi manakala tidak bersamaan dengan takdir, ya tidak akan laku, ya. Tetapi manakala sudah bersamaan dengan takdir, ya tetap laku, ya. Artinya apa? Hati tidak boleh mengaku-ngaku bahwa suksesnya sesuatu itu karena datangnya dari semangat di diri. Ya. Nanti kalau mengaku-ngaku lamun teu aing dari diri aing, ya, moal bisa sukses, ya. Itulah akhirnya kita menjadi Fir'aun. Lantas hati harus bagaimana? Secara dohir tetap semangat, ya. Subuh-subuh geus ke pasar, ya. Geus ider, ya. Tetapi hati harus mengatakan, ini semua kalau tidak ada bersamaan dengan takdirnya Allah, tidak mungkin terjadi. Artinya kita bisa ke pasar, bisa jualan, dan jualannya laris, itu pun karena digerakkan oleh Allah. Lamun Allah egah gerakkan bisa ke pasar, mual bisa Bu. Orang teh kudu sadar diri itu. Bangun pagi semangat orang teh hayang ke sawah, erek melak ulah ponteng deui, bosen urang. Ponteng we. Melak naon ya? Melak oyong. Semangat kacida. Ternyata Allah tidak mentakdirkan kita pergi ke sawah. Naon? Bangun tidur asam uratnya cekut. Di hati semangat, Bu. Bangun tidur saya pokoknya pengen melak oyong, ya. Bangun tidur, loh, kok kaki nggak bisa digerak, asam uratnya kambuh. Itulah bukti adanya Gusti Allah. Tetapi manakala semangat itu ditanamkan oleh Allah, terus bersamaan dengan takdir Allah, ya kedadean. Akhirnya bisa ke sawah, melak oyong, nyampe rumah panennya mencan, yang kakak dipelak, ya. Akhirnya apa? Oh bener, semangat teh tidak bisa merubah takdir. Yang ada semangat itu justru bagian dari takdir itu. Contoh, ibu-ibu katakanlah boga mobil, ya. Mobil. Kira-kira ibu-ibu itu boga mobil numpang helakna naon? Nu muncul naon?
Boga kahayang heula. Boga niat. Lah mun teu boga niat sih orang bisa beli mobil. Moalin. Nah, mesti pertama boga pada wae. Namun teu boga kahayang sih kumaha rek beli mobil. Ya, bener ya? Contoh, ibu-ibu semisal di Lauhil Mahfuz ditakdirkan punya mobil. Nah, katakanlah ini mobil ya. Ini mobil. Terus iya ibu-ibu di dia ya. Ya mobil, ya ibu-ibu ya. Kadeuleun teu? Pertama naon yang menjadikan takdir ini terjadi apa yang diberikan oleh Allah ditanamkan nih ya. Kira-kira niat punya mobil ini kebanyakan manusia datangnya mengaku-ngaku dari diri apa sadar bahwa itu ditanamkan oleh Allah. Rata-rata ngaku-ngaku aing kahayang boga sehingga kahayang masih tercampuri ku nafsu. Ya. Tetapi jalma nu geus makrifat boga mobil kahayang ieu teh yakin bahwa eta teh semata-mata karena sudah diniatkan ku Gusti Allah. Lamun geus niat naon? Ge lancar. Cepet temen beli. Kesebuah duit berarti ya. Lamun geus niat pasti orang ngadoa ngadoalin ya Allah lancarkanlah usaha hamba ya ameh sukan bisa beli mobil. Berarti satu langkah ke depan ya tak pindah ya niat geus ayeuna masuk doa geus selangkah lebih dekat doa ini merupakan tanda bahwa jenengan akan mendekati takdir mobil. Jadi doa ini tidak bisa merubah takdir sejatinya gitu Bu. Selama ini kita menyangka doa itu seolah-olah bisa merubah takdir, bisa mengatur Gusti Allah. Padahal kita berdoa itu sudah bagian dari takdir itu sendiri. Akan memiliki mobil. Nek jenengan ditakdirkan oleh Allah, ya Allah berikanlah hamba anak yang soleh. Itu tanda dari Allah bahwa jenengan akan ditakdirkan memiliki anak yang soleh. Lamun doa acan berarti Allah takdir. Bisa dipahami Ibu? Doa ini semata-mata hanyalah pemberian dari Gusti Allah. Selama ini kan orang teh menyangka doa teh sebagai nodong Gusti Allah. Ya. Gusti, aku pengen mobil, nodong ya. Ya Allah pengen mobil, kudu. Ya Allah pengen hujan terang, kudu gitu ya. Itu namanya ngatur Gusti Allah. Padahal sejatinya doa ini sudah digariskan oleh Allah. Ya. Di Lauhil Mahfuz sana sudah digariskan. Nanti si Vicky sebelum punya mobil tak gariskan dia berdoa dulu. Ya. Paham gak? Takdirnya punya mobil. Di dalam takdir punya mobil jenengan ditakdirkan lagi berdoa. Ya. Jenengan berdoa pun itu sudah bagian dari takdir. Sudah tertulis. Nanti Vicky pasti bakal berdoa sama saya. Itu. Ya. Apa? Guys, doa ini artinya
bagian dari takdir yang sudah ditetapkan Gusti Allah. Wes, berdoa udah ya. Setelah berdoa apa? Allah mengirimkan semangat usaha. Ayo nak maju deui leuwih dekat kutak Bufia deui contohna ieu. Semangat peda hayang geus takdir boga mobil, semangat biasanya berangkat jam subuh, berangkatnya jam 3 pagi. Saking hayang nak borong dagangan. Sing biasanya bawa motor Beat, bawa nak motor roda 3 bisa muat dagangan banyak. Itu semangat Bu ya. Tetapi ternyata semangat itu tidak bisa merubah takdir. Nek sudah takdirnya punya mobil, ya pasti punya. Semangat itu adalah bagian dari Allah menetapkan takdir memiliki mobil. Nek selama ini enggak, seolah-olah aing semangat, ameh bisa boga. Itu seolah-olah aing nu semangat, padahal semangat eta cuman karena pemberian dari Gusti. Jadi kalau ibu-ibu diberikan semangat kerja, bersyukur, berarti tandane bakal dapat rezeki. Coba kalau ibu-ibu nggak dikasih semangat kerja, bapak-bapaknya dicabut semangat kerjanya ku Allah, bisa dapat rezeki? Herek rezeki kumaha, Pak gawe gelak. Pak, geus jam 6. Segedeng deui lah. Erek menang kumaha. Karena apa? Semangatnya dicabut oleh. Karena apa? Dalam rangka takdirnya, ya rezekinya kurang. Tetapi manakala, oh bapakku semangat, syukuri Bu. Ya, berarti takdir tanda. Itu tanda bahwa akan ditakdirkan mendapat rezeki. Lah kalau semangat aja nggak ditanamkan ku Allah, ya gimana mau kerja? Ya, betul nggih? Ya. Berarti semangat ini tidak bisa merubah takdir, tidak bisa. Tetapi semangat itu justru bagian dari takdir itu sendiri. Flu zaman ayeuna teh anu ya. Apa ya? Cerdas. 2 minggu flu, 2 minggu waras, 2 minggu flu deh, 2 minggu waras, gitu. Yeah. Jadi cerdas gitu ya. Ya. Guys, bapaknya mulai semangat kerja. Pas semangat kerja naon, akhirnya usahana semakin laris. Begitu deket ku takdir lin. Nah, kalau hati sudah sadar, oh larisnya usaha ini karena datangnya dari Allah, maka tidak akan muncul suatu ujub, riak, sombong, tidak akan. Karena dia sadar bahwa semua ini adalah permainan takdirnya Allah. Sesemangat apapun tidak bisa merubah takdir, karena semangat itu adalah bagian dari takdir itu sendiri. Akhirnya usahanya laris, uangnya kekumpul, pada saatnya ditetapkan. Bu Fia pada hari Senin tanggal 1 Januari 2023 beli mobil Expander. Akhirnya takdirnya terjadi. Ya, seperti beneran. Ya. Berarti apa? Oh, ternyata perjalanan takdir itu seperti itu. Bukan karena usaha kita, tetapi semua itu pemberiannya Gusti Allah. Halo Kak Imah. Si Iwan langsung lempang ya.
Wong nek dipikir rezeki itu sing semangat ya dapat rezeki, sing enggak gawe pun juga bisa dapat rezeki. Contoh Iwan ya. Iwan itu meskipun enggak ditakdirkan oleh Allah punya usaha, ya tetap mangan, tetap ngudut ya. Ya Allah. Ya. Yang penting daek nguir. Yang penting si Iwan daek nguir. Nguir ke Tete Ira, nguir ke budaya. Yes. Yeah. Nguirnya Iwan ke Tete Ira, ke Pak Rikam, ke siapapun itu sing gerakkan Gusti Allah. Maka kalau Iwan berada di depan rumah panjenengan, kok hati panjenengan terceketuk, ngene Wan, ayak pisang goreng, itu alhamdulillah. Ulah memandang, maneh mah tara gawe enak ujung gitu. Ulah ya Bu ya. Sing karunya bujal mak gitu. Karena mohon maaf ya, suatu daerah manakala ada orang seperti Iwan itu harusnya bersyukur, karena orang-orang seperti itu tuh sejatinya ya, ada rahasianya ya, ada rahasianya. Bersyukur Bu ya. Intinya bersyukur. Orang-orang seperti Iwan itu bukan orang sembarangan ya. Ada rahasianya, tidak boleh saya buka ya. Orang yang memiliki la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada sedih, tidak ada takut. Inna auliya Allah ya. Kira-kira Iwan itu boga sedih ente sigana ente ya, prenges ya, boga duit prenges orang teh ente bisa jika gitu teh. Loh, itu surga loh Bu. Enggak aja lah. Iwan itu ayak duit tetap prenges. Iwan itu tidak memiliki dendam. Kalah jeung urang. Ulang teh masih boga masih ayak meren sote. Ya, masih boga kasewot. Dendam teh tidak hanya secara fisik kita dendam, tidak secara perasaan. Oh bareto teh ya. Ku aing kieu masih diinget-inget wae eta arane dendam. Bareto Mas Fikri teh ya. Boga kasalah ku uring kieu diinget-inget eta arana dendam ya. Iwan teh teu boga kitu. Bareto ku Mas Fikri pas datang teh diperek madang-madang acan, diinget-inget ente, saya yakin ente. Saya yakin ente ya. Urang teh masih kalah jeung Iwan. Lamun Iwan teh geus teu boga rasa sieun. Ereksien kumaha? Dia tidak pernah khawatir dengan rezeki yang dijamin oleh Allah, sedangkan kita masih sering khawatir dengan rezeki yang sejatinya sudah dijamin oleh Allah. Masih jenuh khawatir lah orang teh. Yang paling parah takut kita tidak bisa makan. Ya. Iwan itu hatinya masih jauh lebih mulia ya, dibanding ku orang ya, nah. Diakuin tuh Iwan itu hatinya lebih mulia dibanding orang. Ngakun tuh Iwan teboga kahayang, ente boga jika ente boga tuh. Tapi Iwan itu sih disiksa.
siksa kumaha. Erek disiksa kumaha. Wong di hatinya tidak ada siksaan. Jalma yang disiksa manakala hatinya masih jenuh dosa, jenuh penyakit hati, jenuh siksaan di dalam hatinya. Iwan itu tempatnya surga. Fid dunya wal akhirah. Lamun pengen seperti Iwan, jung datang daftar jadi. Iya Bu, maksudnya daftar jadi Iwan itu daftar menjadi hati yang mulia. Secara fisik tetap kerja, tetap ngrumat pamajikan salaki, tetap boga kebutuhan. Kan mesti mumet lin? Mumet. Tetapi hatinya sudah berada di surga. Itu bisa. Jadi ada dua jalan. Tak terangkan sekalian. Ayat dua jalan makrifat ku Gusti Allah. Pertama jalan wasilun, kedua jalan majdubun. Jalan majdubun itu adalah ketika akalnya sudah dicabut oleh Allah, diganti dengan mahabbah kepada Allah, sehingga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun di dalam hatinya. Wis ora salat, ya. Ora sah wudu, ora usah ngapa karena akalnya dicabut. Kayak orang sudah akalnya dicabut ya nggak wajib syariat, tetapi hatinya sudah mulia. Paham ya? Ini khusus, nggak bisa diminta. Ya. Ini jalan khusus, tidak bisa diminta, tidak bisa diusahakan. Jadi hatinya tidak mungkin ada siksaan, apalagi nanti di akhirat tidak ada siksaan. Yang kedua jalan wasilun. Napa? Wasilun jeung majdubun. Sing wasilun itu akalna masih ayak, ya. Tetapi dia harus menempuh jalur keilmuan agar bisa bermakrifat kepada Gusti. Ya orang sadayana akalna masih ayak, masih butuh duit, masih butuh boga pangabuto, masih ngrumat budak. Tak berarti jalannya wasilun. Meskipun kita ditempatkan dalam gemerlapnya dunia, tetapi hati dituntut untuk la khaufun alaihim walahum, tidak ada sedih dan takut. Artinya harus makrifat kepada Gusti Allah. Tapi jalannya berat, nggak otomatis seperti yang itu, ya. Paham nggih? Jalannya berat, harus melalui ujian. Bagaimana nek diuji? Tetangganya tas beli kulkas, orang masih kepanas. Itu ujian, ya. Metode wasilun ini pasti banyak ujian, ya. Maka saya mengingatkan, nek Allah mendatangkan ujian kepada panjenengan, ojo kaget, ya. Karena ilmu, tanda bahwa ilmu itu mulai merasuk di dalam hati manakala sudah mulai diuji, ya. Bu Fia 3 serumah sakit semua, ya. Itu ujian. Tapi bersyukur, berarti tanda ilmu sudah mulai masuk. Kemarin Bu Anang kenapa? Putranya kecelakaan. Itu ujian, ya. Ujian untuk mengasah keilmuan laku batinnya Bu Anang agar semakin makrifat kepada Gusti Allah. Bu Kendi diuji apa? Ibunya meninggal. Kita doakan semoga husnul khotimah, ya. Jangan kaget, ujian itu akan datang. Tetapi ujian yang datang itu adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada panjenengan semuanya. Untuk meningkatkan derajat panjenengan, ya.
meningkatkan derajat. Dah kembali, jalur wasilun itu adalah jalur yang dia harus menempuh keilmuan. Agar bisa makrifat, dia harus belajar ilmu itu untuk bisa ujuk-ujuk. Ya. Jadi kudu melalui proses ilmu, amal, istiqomah. Ya. Kembali, sebab apa yang telah disanggupkan oleh selain kamu yaitu Allah, maka janganlah kamu ikut memikirkannya. Maksudnya apa yang sudah disanggupiku Allah, masalah rezeki, masalah jodoh, masalah semua dalam kehidupan ini, itu sudah disanggupiku Allah teh. Allah tuh sanggup, nggak mungkin nggak sanggup. Ya. Jadi kita jangan ikut memikirkannya. Yang ada adalah pasrah lillahi ta'ala. Bukan berarti nggak boleh mikir. Oh berarti kalau punya butuh nggak boleh mikir. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kita nggak boleh mengatur ranahnya Allah secara hati. Ya, nggak boleh. Karena itu tadi konsepnya. Kita ditetapkan oleh Allah takdir, dan kita akan digiring menuju takdir itu sendiri. Maka tenangkanlah jiwa kita dari urusan mengatur urusan duniawi. Harusnya hati ini semakin sibuk mengatur urusan ukhrawi atau akhiratnya. Cek gampangan iki Bu. Urusan dunia itu enggak usah pusing-pusing teuing ibaratna. Meskipun pusing ya ulah pusing-pusing teuing. Yang harus engkau khawatirkan bagaimana urusan akhirat kita. Sudahkah kita terbebas dari api neraka? Ciri kita sudah terbebas dari api neraka ti ayeuna geus eueuh siksa. Ciri na eta. Jal didatangkan ku Allah salaki hayang dipijit ya capek, hayang dikerokan. Kira-kira itu siksaan enggak bagi kita? Ya bisa siksaan, bisa ente ya. Kalau hati yang sudah mendapatkan surganya Allah, ya kita kerjakan sebagai ibadah. Lamun masih siksaan, cung sana kerokan sendiri gitu ya. Terus itu tadi cirinya adalah manakala hati kita masih jenuh kepanasan. Maka Bu, ayo kita sempurnakan ilmu kita, istiqomah terus, ulah sampai kendor ya Bu ya. Ulah sampai kendor. Karena yang mampu terus semangat mendengarkan ilmu seperti ini itu tidak banyak ya. Kebanyakan yang bilangnya gini, itu sih ngomong apa gitu ya. Kebanyakan gitu. Karena ngertinya pengajian itu yang penting resep, yang penting bisa bikin guyon ya, kebanyakan. Namun kayak kiai nu bisa mantak bikin ketawa ya resep ya, resep. Tetapi manakala ayat penceramah yang menyampaikan babakan ngucek-ngucek hati, ya engke hela. Kakak datang sekali diamati, ya mah lain ceng aing ya. Entek cocok aing mah di dia gitu. Panas hati mah diomong terus wae ku Mas Piki. Akhirnya biji. Karena apa? Karena hatinya masih cinta dunia. Ya. Aing teh masih seneng pamer tubuh, ya.
masih seneng pamer jeruk. Kok ikut pengajian seperti ini yang cocok kok aing ya. Cocok kok aing. Ya. Akhirnya mundur ya Bu ya. Yes. Nggak apa-apa. Itu semua ada masanya yang masih seneng pamer-pamer itu ya. Ada masanya jadi kok kalau mungkin erak sorangan. Lamun geus mulai peot, ya mulai era. Enggak sekajen ya. Ayeuna teh kitu wong eta teh Gusti Allah nunjun kitu teh. Eta teh ya ujian ku urang teh. Ulah sampai urang ngagogoreng ya. Eta teh digerakkan siga kitu teh, ya Allah kene. Ya. Dijieun sebagai ujian bagi laki-laki yang beriman. Tapi juga ujian bagi ibu-ibu yang beriman. Kan? Cara pengajian sih itu jadinya kita menjadi sing laki-laki astagfirullah alhamdulillah. Ya. Ujian juga bagi laki-laki ya. Dah. Kita doakan semoga semakin sadar ya. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah. Ya. Kira-kira ibu-ibu ayak manfaat nanti di imah teh? Maksudnya teh kerasa ayak beda nanti luwih tiis ente gitu teh. Ku salaki diberi duit. Ente diberi duit. Ingat kata-kata Mas Vicky, sing khona. Naon Bu? Ya enggak segitu. Enggak sampaikan ke salakinya. Pak, sing khona geus kitu ulah neangan eueuh cek sudah teh kitu. Ayana aing hideung kieu kajen ulah neangan eueuh. Maksudna teh ayeuna geus kolot ya, geus eueuh make up ya. Lamun bareto masih ngora, masih bodas, resep ku aing ayeuna geus mulai kolot, erek neangan mu bodas gitu. Geus Pak sing khona ya. Sing khona ya. Geus apa adanya gitu. Apa adanya. Yes, alhamdulillah. Bu Datim merek neangan dulu alus ku Pak Datim. Wah. Geus eta pangalusna Pak Datim teh. Geus. Es pangalusna meskipun aya kekuranganna eta geus pangalusna ku Bu Datim. Deui. Gitu ya. Demikian malah kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.